Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah, syahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya Ihsan Fauzal bisa bertatap muka kembali dengan kawan-kawan yang ada di rumah, melanjutkan obrolan tadi sebetulnya dengan guru kita semua, Al Ustadz Kiai Haji Dudi Mutakin. Saya ingin membacakan satu hadis, yang hadis ini berkaitan dengan tugas kita hidup di dunia. Nah, satu hadis ini kalaulah kita lihat dari sisi ilmu hadis, tentu itu berkaitan dengan asyratus sihah atau syarat-syarat kesohihan suatu hadis. Dimana supaya saya agak lepas dari tanggung jawab sebagai sarjana hadis, saya ingin menyampaikan bagaimana para ulama menentukan kriteria kesohihan suatu hadis. Kalau kita buka dari mulai Muqaddimah Ibnu Shalah sampai Tadribur Rawinya Imam As-Suyuti, semua sepakat bahwa yang disebut hadis sahih itu adalah marawahu adlun, hadis yang diriwayatkan oleh perawi, periwayat yang adil. Siapakah yang adil itu? Adalah periwayat yang bisa menempatkan riwayat pada tempatnya. Makanya hal ini penting dilihat dari bagaimana kondisi pada waktu itu pasca zaman sahabat radhiyallahu anhu, terjadi makar besar-besaran. Dan makar besar-besaran itu kemudian ditunjang dan dilegitimasi oleh hadis-hadis palsu. Makanya ilmu hadis itu sangat penting dilihat dari sosial kondisi pada waktu itu secara sosiologis. Yang pertama, marawahu adlun, diriwayatkan oleh perawi yang adil. Itu syarat pertama. Makanya ketika seseorang meriwayatkan dan itu non-muslim, maka periwayatannya diragukan. Sedangkan dalam Islam, da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkanlah yang sesuatu yang diragukan sehingga mencapai tingkat keyakinan. Ma la yuribuka, tingkat keyakinan. Secara fikih, mohon maaf teman-teman yang ada di rumah, kita berbicara agak serius mungkin ini. Jadi yang serius. Secara hukum fikih ini jadi penting. Jadi hadis da'ma yuribuka illa ma la yuribuk itu menjadi kaidah fiqhiyah yang 5. Itu salah satu di antaranya adalah al-yaqinu la yuzalu bisyak, bahwa keyakinan itu tidak akan bisa dihilangkan dengan keraguan. Contoh misalkan begini, ketika kita ragu untuk melaksanakan sholat, maksudnya rokaat sholat, apakah 3 atau 4, kira-kira yang yakin yang mana? Yang yakin kita lakukan yang mana? Apakah yang 3 yang 4-nya? Yang 3 yang yakin mah. Maka yang 4 yang ragu, hilangkan keraguan itu, kemudian tambah lagi 1 rokaat menjadi 4 rokaat dalam sholat zuhur atau sholat 4 rokaat yang lain. Contoh yang lain, itu batal entenya, cek nu yakin teh tuhurna, sucinya atau batalnya kira-kira? Sucinya, karena suci nama geus kalakonan. Maka batalna itu ragu, hilangkan keraguan itu. Tapi beda kalimatnya dengan ini. Kalau saya tanya kepada teman-teman yang ada di rumah, mohon jawab ya yang ada di rumah. Ari abdi tos wudu teu acannya. Tah, itu mah beda. Berarti yang yakin nate yang belum wudu gitu. Itu yang pertama, adil. Yang kedua, syarat kesohihan suatu hadis itu adalah tamu dobti, sempurna hafalan. Hafalan itu bisa 2 dalam ilmu hadis. Yang pertama, dobtu sodrin, hafalan tanpa memakai kitab. Yang kedua, dobtu kitabin, hafalan ditunjang oleh kitab. Makanya Al-Imam Abdur Razak, penulis kitab Al-Musannaf itu,
beliau ketika terbakar kitab-kitabnya, hafalannya ikhtilat. Apa ikhtilat itu? Berubah hafalannya. Taghayyara hifdzuh. Kenapa? Karena hafalannya harus ditunjang dengan bacaan. Ya, kita mungkin di zaman sekarang agak sulit menemukan orang yang sampai derajat dobtu sodrin, hafalannya tidak perlu ditunjang oleh bacaan. Itu yang kedua, tamudobti. Tamudobti itu sempurna hafalannya. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari itu hafal 300.000 hadis. 200.000 hadis sahih, 200.000 hadis dhaif, 100.000 hadis sahih. Yang hanya ditulis oleh beliau itu dalam kitab Sahih Bukhari hanya 7.000-an hadis. Kenapa? Makhofatatul, kata beliau. Aku meninggalkan hadis-hadis sahih itu supaya tidak terlalu panjang. Makanya hanya 7.000-an hadis dari 100.000 hadis sahih. Yang kedua, persyaratannya itu saya ulang adalah sempurnanya hafalan. Makanya ini berkonsekuensi kepada hadis hasan. Jadi tingkatannya itu apa? Apa saja? Teman-teman, tingkatannya itu yang pertama dhaif. Nanti dhaif itu terbagi dua. Dhaif muhtamal yang bisa naik derajatnya. Dan yang kedua adalah dhaif syadid. Di antaranya adalah hadis maudhu, hadis palsu. Apa itu dhaif? Hadis yang diragukan itu datang dari Rasul. Kemudian yang kedua, tingkatannya ningkat agak sedikit lebih atasnya, yaitu hadis hasan. Terbagi dua juga, hadis hasan li dzatih dan hasan li ghairih. Nah, hadis hasan itu, hadis hasan li dzatih itu hanya satu yang agak cacat, yaitu wilayah tamudobti, sempurnanya hafalan. Ketika seorang periwayat statusnya khafifud dobti, hafalannya kurang sempurna, maka status hadisnya jadi hadis hasan li dzatih. Dan yang tertinggi adalah sahih, hadis sahih. Hadis sahih itu hadis yang validitasnya itu sangat dimungkinkan besar itu muncul dari Nabi. Itu juga terbagi dua, hadis sahih li dzatih dan hadis sahih li ghairih. Sebagai panjang lebar, mudah-mudahan untuk panjang lebarnya, mudah-mudahan ada kesempatan waktu untuk menggambarkan hal itu. Pokoknya ada ada 5. Yang pertama adalah adil, diriwayatkan oleh rawi adil. Yang kedua diriwayatkan oleh seorang periwayat yang sempurna hafalannya. Yang ketiga, marawahu adlun tamudobti muttasilus sanadi, sanadnya bersambung. Apa itu sanad? Sanad itu adalah para periwayat yang kemudian sampai kepada Rasul. Misalkan begini, Imam Malik bin Anas yang dilahirkan tahun 173 Hijriah, bagaimana mungkin bertemu dengan Rasul? Bagaimana mungkin ia mendengar hadis dari Rasul? Maka Imam Malik bin Anas itu menerima hadis misalkan dari Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri yang sejaman dengan para sahabat. Nah, para sahabat inilah yang mengambil dari Rasul. Kenapa sih di zaman dulu tidak ada penulisan hadis? Ya ada. Abdullah bin Amr bin Al-As pernah menulis hadis, kemudian dibukukan. Sohifahnya itu ada. Tapi mafqud, hilang dikarenakan perpustakaan Baitul Hikmat diserang oleh tentara Hulagukan pada waktu itu. Nah, 3 kan, muttasilus sanad, sanadnya bersambung. Makanya ketika misalkan begini, Imam Bukhari langsung menerima dari Rasul itu inqita atau munqati, hadisnya terputus. Yang kedua, min ghairi syududzin, tanpa ada syadz. Syadz itu adalah sesuatu yang bisa memberikan cacat kepada suatu hadis. Diriwayatkan oleh seorang rawi yang adil dan dobat, dalam tanda kutip thiqah, tapi bertentangan dengan rawi yang lebih thiqah. Misalkan begini, Az-Zuhri punya 2 murid. Imam Az-Zuhri punya 2 murid. Murid pertama yaitu Sufyan bin Uyainah. Murid kedua yaitu Syu'bah bin Al-Hajjaj. Periwayatan kedua ini bertolak belakang. Nu ieu mah A, nu ieu mah B. Maka yang dipilih adalah yang mahfud. Apa yang mahfud itu? Sesuai dengan kriteria hafalannya.
Maka yang diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyainah atau Sufyan ats-Tsauri itu syadz walaupun diriwayatkan oleh seorang rawi periwayat yang terpercaya. Yang kelima, min ghairi syudzudin wala illatin, tidak ada ilat. Ilat itu adalah sababun ghamidun khafiyun yaqdahu sihatal hadis. Sebab yang sangat tersembunyi yang ada pada hadis. Jadi bukan ecek-ecek para ulama yang bisa mendeteksi ilal hadis. Bukan ecek-ecek. Saya kira untuk zaman hari ini agak sulit kita menemukan ulama-ulama besar yang mendeteksi ilal hadis. Bahkan ada yang mengatakan begini, kalau kita buka kitab Abu Syuhbah, kemudian Nuruddin Itar, dan tokoh-tokoh yang lain, para penulis kontemporer Mesir hari ini, bahwa yang bisa mendeteksi ilal hadis, kecacatan suatu hadis itu ulama dulu. Imam Al-Bukhari punya kitabnya, At-Tirmidzi punya kitabnya, namanya Ilal Kabir At-Tirmidzi. Kemudian Imam Ad-Daraqutni punya kitabnya, kitab ilalnya. Jadi orang-orang dulu saja gitu. Nah, dari 5 ini saya ulangi lagi 5 syarat. Yang pertama diriwayatkan oleh rawi yang adil, yang kedua rawi yang tamu dobti, sempurna hafalan, yang ketiga periwayatannya bersambung tanpa ada syadz dan ilat, itu terpenuhi dalam hadis Bukhari. Saya ambil contoh, Imam Al-Bukhari membuat kitab Sahih Bukhari dan menetapkan hadis pertama dalam Kitabu Bad'il Wahyi, itu hadis pertama tentang innamal a'malu binniyati. Yang kemudian oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Arba'in, walaupun judulnya Al-Arba'in 40 hadis, tapi asli nama isina 42 hadis gitu. Hadis pertama yang ditulis oleh Imam An-Nawawi pun dalam kitab Al-Arba'in adalah hadis tentang niat. Hadis apakah itu? Saya baca, mudah-mudahan ini kalau ada kesalahan mohon dikoreksi oleh para pendengar yang ada di rumah. Kata Imam Al-Bukhari, saya bacakan sanadnya. Kata Imam Al-Bukhari, hadasana Al-Humaydiyu Abdullah ibnu Zubairi, telah meriwayatkan kepadaku dari seorang rawi yang bernama Al-Humaydi, namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair atau Imam Al-Humaydi itu adalah orang yang cerdas luar biasa. Bahkan Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan begini, kalaulah tidak ada Imam Malik dan Imam Al-Humaydi di Hijaz, la dhahaba ilmul Hijaz. Ilmu Hijaz itu akan hilang selamanya. Itu bahasa hiperbolik ya. Tentu tidak demikian, tapi untuk menggambarkan bagaimana pesona ilmu yang ada pada pribadi seorang Imam Al-Humaydi. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Al-Bukhari kenapa menetapkan hadisnya itu? Ia terima dari seorang guru yang bernama Al-Humaydi. Karena Imam Al-Humaydi itu seorang Quraisy, turunan Quraisy. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari kemudian mengatakan Imam Al-Bukhari menerima hadis itu dari Al-Humaydi dan menulis hadis itu dari Al-Humaydi menjalankan sunnah Rasul, qaddimu Quraisyan, dahulukanlah orang-orang Quraisy. Jadi ditakdirkan Imam Al-Bukhari menerima hadis yang lain, hadis tersebut dari imam lain ada dalam riwayat-riwayat lanjutannya. Tapi khusus untuk hadis pertama ia menerima dari Al-Humaydi. Kata Imam Al-Humaydi, haddatsana Sufyanu, telah meriwayatkan kepada kami Imam Sufyan. Kalau kita temukan dalam Sahih Bukhari yang 7.000-an hadis tersebut, ada Imam Sufyan. Sufyan itu ada 2. Yang pertama Sufyan bin Uyainah Al-Hilali, yang kedua Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Dua-duanya orang Kufah. Tapi khusus untuk Sufyan bin Uyainah Al-Hilali menetap di Makkah agak lama, menetap di Hijaz Madinah agak lama. Sehingga dikatakan bahwasanya kalau tidak ada Sufyan ini, ilmu Hijaz akan hilang. Nah, kebetulan guru Imam Al-Humaydi pada hadis ini adalah Sufyan bin Uyainah Al-Hilali, Sufyan bin Uyainah. Kemudian kata Sufyan bin Uyainah, haddatsana Yahya bin Sa'idin Al-Ansari. Berarti dia turunan Ansor.
telah menerima hadis kepada kami dari Yahya bin Sa'id al-Ansori. Jadi tilu tah rantai sanadna teh Yahya bin Sa'id al-Ansori. Kemudian Yahya bin Sa'id al-Ansori mengatakan begini, akhbaroni Muhammad bin Ibrahim at-Taimi, telah menerima atau menghabarkan kepadaku Muhammad bin Ibrahim at-Taimi. Kata Muhammad bin Ibrahim at-Taimi, sami'tu Alqamah bin Waqqasin yaqulu, aku mendengar seorang tabi'in yang bernama Alqamah bin Waqqas mengatakan. Nah, jadi rantai sanad nanti hiji, 2, 3, 4, 5. Yang terakhir itu adalah sahabat yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Alqamah bin Waqqas lah yang bertemu dengan Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang berkhutbah di mimbarnya. Wa huwa fi minbarin yaqul, ia mengatakan dalam mimbar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati, tiada lain amal itu tergantung niat. Konsekuensi dari penulisan innama itu sangat besar. Innama itu adat hasr. Apa adat hasr? Hasr itu pembatas. Hanya saja disebut dengan amal itu harus dengan niat. Makanya tidak bisa dikatakan amal kalau tidak dibarengi dengan niat. Karena inilah letak dasar seseorang untuk menentukan sikap apakah itu ibadah atau adah atau kebiasaan. Seseorang yang mandi takmimul ma'i ilal badan, ngucur kencai kana anggota jawarih sakujur awakna, itu berbeda nilainya ketika diniatan untuk ibadah. Jadi perbedaannya dua, apakah hanya sebagai tabarrud, hanya sebagai menyejukkan badan saja, atau sebagai mandi junub, beda hasilnya. Tadi urang magu mantung pepelakan, melak cabe mual mungkin jadina jadi bonteng, melak cabe jadina cabe. Lamun urang niat di awal jadi Sundadi. Kalau kita niatin di awal itu sebagai mandi junub, maka hasilnya mandi junub. Kalau kita niat itu sebagai ibadah, maka itu sebagai ibadah. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja bagi tiap orang, likulli imri'in, kulun itu makna dalam nahwiyah itu lil ihatah wasyumul. Artinya tidak ada seorang pun yang tidak berniat. Bahkan kalau kita mendalami makna likulin, kecap kulun, artinya maaf, orang gila pun punya niat. Gitu. Orang yang tidak sadar pun punya niat. Orang tidak waras pun punya niat. Karena kecapna likulli imri'in, bagi setiap orang. Manawa tergantung apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka tentu hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Banyak orang yang kemudian mengaitkan ini berkaitan dengan seorang sahabat yang hijrahnya itu karena perempuan. Jadi perempuan tersebut mensyaratkan ia bisa menikah terhadapnya, itu disyaratkan ia ikut hijrah. Disebut hijrah Ummu Qais gitu eta teh. Tapi Ibnu Hajar kemudian menolak hadis ini, ada ada patula patalina jeung hijrah Ummu Qais. Hadis ini justru berkaitan dengan sulusul ibadah, sepertiga dari ibadah. Kenapa? Karena ibadah itu berkaitan dengan 3 hal. Pertama, tasdiqun bil qalbi, kita membenarkan dengan hati. Yang kedua, bil lisan, dengan lisan. Takrirun bil lisan, al-iqrar bil lisan, mengikrarkan dengan lisan. Kemudian amal yang terakhir bil jawarih, kuwaruga, anggota badan. Artinya ketika ibadah itu terbagi 3, maka niat itu sepertiganya. Dan ini telah sepakat para ulama, niat itu sangat penting. Jamaah rahimakumullah.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, faman kanat hijratuhu ilam ra'atin, kepada perempuan, kalau hijrahnya karena perempuan, maka yankihuha, ia akan menikahinya. Atau kepada dunia yang ia ingin rengkuh dunia tersebut. Maka kesimpulan Rasulullah, fahijratuhu ila ma hajaro ilai. Hijrahnya tergantung niatnya. Karena hijrah itu seperti apa yang diungkapkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tergantung niat awalnya. Kalau hijrah kita ingin kekayaan, kata Ibnu Mas'ud, nanti bisa dipraktekkan oleh jamaah yang ada di rumah. Kalau kata Ibnu Mas'ud, kalau hijrah kita ingin kaya, maka Allah akan memberikan kekayaan. Persis seperti air Zam-Zam. Kata Rasul, ma'u zamzama fi masyuribalah. Bahwa air Zam-Zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Kalau minumnya ingin kaya, ya kaya. Kalau minumnya ingin pintar, ya pintar, cerdas. Ini terjadi di zaman Imam Az-Zahabi rahimahullah. Imam Az-Zahabi meminum air Zam-Zam, kemudian fanazalal ilmu kulluh, turunlah ilmu seluruhnya. Dipraktekan. Praktek itu kemudian dipraktikan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani ketika ia berumroh, ketika ia berhaji, haji tamattu, kemudian ia meminum Zam-Zam mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh Imam Az-Zahabi. Maka kata Ibnu Hajar, Allah takdirkan aku jadi cerdas. Dan itu adalah tradisi yang dibiasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja ngudag dunia ante lain sakadar dunia, ngudag ilmu teh lain sakadar ilmu. Pan urang teh ngadua ka pangeran, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmannya. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu, bukan hanya ilmu tapi yang nafi'an, yang bermanfaat. Warizqon, dan rizqon, tapi bukan sekedar rizqon. Yang thayyiban, yang thayyib. Wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang bisa diterima. Sehingga ibadah kita itu sebetulnya dibantu oleh Allah, itu kesimpulannya. Coba geura orang pangetan. Lamun orang sareng saya salat, geus wiridan, aya syariat ya Rasulullah, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah bantulah aku untuk zikir ingat kepadamu. Urang mah zikir wae ge minta bantuan pangeran. Kemudian kita merasa tinggi, abdi tos zikir tos emut ke pangeran, har dibantuan silaing teh ku aing cenah cek pangeran teh kitu. Tos we sakitu anu tiasa kapihatur. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.